Enough over the thing to remember. The scene starts, boy, there ain't no need to fight a time. The ring, it ain't no big thing, just show her a little. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu definisi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Kedua, definisi uang menurut para ahli. Menurut Mandala DKK tahun 2004, perak merupakan aset yang paling liquid antara semua aset yang ada di dunia. Menurut Manki Uang tahun 2000, adalah persediaan aset dapat segera digunakan untuk melakukan transaksi. Menurut Frederick S. Miskin tahun 2008, uang mempunyai arti khusus bagi para ekonom. Uang memiliki tujuan mendasar dalam sistem perekonomian, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, serta mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan. Uang adalah sesuatu yang dapat dipercaya, diterima, dan dianggap berharga oleh masyarakat, digunakan untuk kegiatan perekonomian, baik itu perdagangan barang dagang, jasa, penimbunan kekayaan, atau pengukuran kekayaan. Untuk mengangkut barang dan jasa, pengecualian perdagangan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu full money. Dalam terminologi modern, full money lebih dikenal dengan istilah uang komoditas. Artinya, uang dapat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Di sisi lain, uang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur barang dan jasa. Yang kedua yaitu token money. Token money yaitu mata uang yang nilai instruksinya lebih kecil dari nilai nominalnya. Uang jenis ini disebut juga dengan uang fiat atau uang hampa. Keunggulan mata uang ini adalah nilainya dapat diukur karena diciptakan oleh lembaga khusus di bawah pemerintah seperti bank sentral, pemerintah, dan bank uang simpanan. Yang ketiga yaitu planning money. Planning money atau disebut juga dengan uang kertas. Yang keempat yaitu uang giral atau giro. Adalah mata uang yang dikeluarkan oleh bank pada nasabah yang memiliki rekening giro. Giro adalah mata uang yang dikeluarkan oleh bank pada nasabah yang memiliki rekening giro. Uang ini dapat dalam bentuk cek pos, atau bentuk pesanan lainnya. Yang kelima yaitu near money. Near money merupakan mata uang yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu singkat, seperti deposito
Dari selanjutnya yaitu fungsi dan peran uang. Fungsi dan peran uang yang pertama yaitu sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Uang merupakan sebuah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk media pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi yang kedua yaitu satuan hitung atau unit of account. Uang merupakan suatu standar ukuran harga, terutama alat untuk mengukur nilai atau harga suatu barang dan jasa. Dengan fungsi ini, uang sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian. Kebutuhan ini juga tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 40, yaitu yang artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Artinya, orang yang memperoleh uang terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan orang tersebut akan menabung sebagian uangnya itu untuk membeli barang dan jasa yang dia butuhkan pada waktu yang dia inginkan, atau uang simpanannya tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti ketika mengalami sakit maupun kerugian. Yang keempat, sebagai standar pembayaran tertunda atau standard of deferred payment. Transaksi jual beli tidak selalu dilakukan secara tunai, namun seringkali menggunakan sistem pembayaran angsuran. Faktor inilah yang mengubah fungsi uang dari yang tadinya alat pembayaran menjadi standar pembayaran yang ditangguhkan. Konsep uang dalam ekonomi makro Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep time value of money. Konsep nilai waktu uang, time value of money, ini telah lama digunakan dalam sistem ekonomi konvensional. Konsep ini berpendapat bahwa uang yang ada saat ini lebih berharga dibandingkan uang yang ada di masa depan. Yang kedua yaitu dalam konsep economic value of time adalah konsep bahwa waktu memiliki nilai ekonomi tetapi uang tidak memiliki nilai. Waktu konsep ini dapat dipahami sebagai suatu metode atau langkah untuk memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana dalam jangka waktu tertentu. Baik, yang terakhir yaitu pandangan ekonomi Islam terhadap uang kertas. Uang kertas menjadi alat pembayaran yang sah meskipun tidak lagi didukung oleh emas dan perak. Namun kedudukan dan hukumnya tetap sama dengan emas dan perak yang pada saat turunnya Al-Quran digunakan sebagai mata uang yang sah. Dari sudut pandang syariah, mata uang dapat dibuat dari barang apapun, dan ketika barang tersebut ditetapkan sebagai barang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi yang diturunkan darinya. Sekian dan terima kasih.